Tolongin dia ya. Biar saya kejar. Siap, Dan. Aman, Bang. Halo, Rek. Kenapa? Hah? Apa? Berita gue viral? Tante aku dibully. Gimana nih? Menyerah atau saya bertindak lebih keras? Menyerah atau saya bertindak lebih keras? Ampun, Pak. Diam di tempat. Jombi, Tara, bawa ke kantor. Siap, Dan. Pegang. Masuk. Ampun. Ini benar-benar keterlaluan. Tante nggak akan biarin kamu dibully sama netizen. Satria benar-benar udah nggak menghargai aku sebagai ibunya. Maafin aku, Ma. Bukan maksud aku durhaka sama Mama. Tapi kalau aja Mama mau sedikit dengerin kata hati aku, tentu aku nggak akan sekecewa ini, Ma. Jalan kayak Putri Solo. Arcin, senyum-senyum aja lu. Apaan sih, Arcin? Iya lu, Arcin. Arwah bucin. Arwah kok bucin, heran gua. Gua kagak ngelarang lu hubungan sama si Satria. Tapi lu jangan pacaran. Soalnya lu beda alam. Emangnya kenapa sih, Bang? Sok lugu lu ya. Lu sebenarnya udah harus bersyukur bisa deket sama orang yang lu cintain. Tapi lu jangan minta lebih. Gak bakalan bisa sampai kapan juga. Iya, Bang. Iya aja lu. Kenyataannya apa? Emang gua nggak tahu lu bucin. Gitu-gitu aja bingung lu. Lihat sih. Itu lu ketulak sama gua tuh. Dikasih tahu nggak bisa, ngeyel aja kerjaannya. Udah, lu mandi sono. Apaan sih, Bang? Seneng banget kayaknya lihat saya susah. Kagak kok kotor gitu harus dimandiin. Balan banget sih bawa motor lagian. Udah kotor-kotor itu sih gak apa-apa, mandi. Seneng banget sih Abang lihat saya susah. Tolong ya, lain kali kalau bawa motor tuh lihat-lihat ada orang di depan. Bal-balan banget sih nyetir motor. Tahu sih, tahu saya pejalan kaki. Tapi nggak gitu juga dong. Lain kali ya. Kalau saya tak Masih ngomel-ngomel mulu. Ada apa? Ngomong tuh pelan-pelan, jelasin. teriak. Ini tadi tuh ada yang bawa motor, ugal-ugalan banget. Saya jadi basah. Kotor deh semuanya. Ya udah nggak usah marah-marah. Kalau kamu marah-marah, emang bajunya langsung bersih, langsung mendadak kering, kan enggak? Mendingan kita ke depan sana, itu ada restoran bagus. Kamu bisa bersih-bersih di toiletnya. Mau? Iya mas. Senyum dong. Iya deh ya. Dua-duanya. Giliran dimandiin dia aja mau dah.
Baru nih gua repot ngurusin arwah bucin begini. Belum pernah ada arwah bucin. Yang ada arwah meditasi, semedi. Ya ngeledek gua lu. Mentang-mentang dibonceng gua ditinggalin. Awas lu, pembalasan lebih kejam. Sekar, pakai deh. Baju kamu basah banget. Aku takut kamu masuk angin. Dan biar kamu gak terlalu malu juga. Kamu ke toilet aja langsung. Aku tunggu di sini ya. Sebentar ya Mas. Ya. Pak, mari silakan. Kita sudah siapkan meja yang sudah kalian reserve. Performance sudah dimulai. Silakan. Oh, iya ya. Makasih Pak. Gua pikir mau kemana lu? Udah deh, lu nikmatin nih, lu berdua. Tapi awas, jangan tertambah baperan lagi. Ye, gua pergi, gua nggak bakal ganggu lagi. Bikin gua iri aja. Mas Satria emang sengaja reservasi meja ini? Enggak. Aku juga nggak tahu tiba-tiba tadi security-nya ngarahin ke meja ini. Mungkin dia salah orang. Menurutku sih tadi mungkin ada yang reservasi tapi cancel. Dan mungkin dia pikir kita orangnya. Ya udah, kalau gitu sekarang saya yang traktir aja ya. Jangan dong Sekar. Justru aku yang harus traktir kamu. Karena kamu udah bantuin kepolisian buat nangkep penjahat. Kamu hebat. Harusnya kamu jangan jadi suster tapi jadi poluan. Cantik. Cantik. Siapa Mas? Musiknya. Alunannya cantik. Soalnya pianisnya jago. Ya elah, bisaan aja nih ayang beb ngelesnya. Dasar laki-laki. Wah, jadi inget zaman gua dulu. Zaman gua masih muda. Coba gua punya pasangan. Gua dansa deh nih. Asik. Halo Mbak Valerie. Bagus banget performance-nya. Jujur, saya suka banget lihat Mbak Valerie di sosial media. Kadang kalau saya lagi break tugas, saya suka nontonin dan dengerin. Terima kasih sebelumnya. Ini dengan Mas dan Mbak siapa? Saya Satria Mahendra dari kepolisian. Ini Suster Sekar dari Rumah Sakit Citra Medika Tama. Halo Mbak, salam kenal ya. Saya suka banget tadi dengan alunan pianonya. Terima kasih. Saya juga senang berkenalan dengan banyak profesi seperti polisi dan juga suster. Sebelumnya saya boleh minta kontaknya? Siapa tahu saya butuh jasanya. Oh iya, boleh Mbak. Sudah ya? Kalau begitu saya permisi dulu ya. Terima kasih. Woi! Mas! Satria. Jangan macem-macem ya sama pacar gua.
Mas, dengar saya baik-baik. Saya nggak mau cari masalah di sini. Oke? Ini cuma salah paham. Saya cuma nolong Mbak Valerie tadi mau jatuh. Saya nggak niat peluk ataupun modus sama Mbak Valerie. Tolong pengertiannya. Damian? Val! Valerie! Tunggu, Val! Oh, Satria nggak apa-apa? Nggak apa-apa, orang nggak kena. Tante! Tante! Tante lihat, Tan. Kenapa, Beb? Ya. Masa Satria lagi jalan sama suster itu? Aku nggak terima, Tante. Iya ya. Ya ampun, bener-bener ya tuh perempuan. Dia tahu Satria lagi marah sama tante, makanya dia deket-deket sama Satria. Awas aja. Kita nggak bisa diem aja. Kita harus balas dendam. Val, sayang, tolong maafin aku, sayang. Aku kecewa sama kamu. Bisa-bisanya kamu semarah tadi masalah sepele. Aku nggak bisa lanjutin hubungan ini sama kamu. Sayang. Mama kenapa Tante? Mama sama Om Damian lagi bercanda. Kamu tidur lagi ya. Tutup telinganya, jangan didengerin, oke? Tante mau cek mama kamu dulu ya. Aku janji, aku nggak akan ngulangin hal itu lagi. Nggak bisa. Val, please, Val. Tolong jangan kayak gitu, Val. Cukup. Cukup. Jangan bertengkar di sini. Lili dengar. Aku kecewa sama dia. Bisa-bisanya dia mukul orang di kafe, dan yang dia pukul itu polisi. Untung gak dituntut. Damian, kamu harusnya bisa jaga sikap kalau lagi di luar. Ya aku kayak gitu karena aku cemburu. Lagian aku juga udah minta maaf kok. Val, please, tolong maafin aku. Aku janji aku nggak akan ngulangin hal itu lagi. Kasih aku kesempatan sekali lagi ya. Aku nggak bisa. Aku nggak bisa sama kamu lagi. Aku takut itu pulang lagi. Kakak pikirkan dulu. Buat Lili, Damian itu adalah pahlawan dia. Kakak jangan egois. Kakak ingat kan waktu Damian nyelamatin Lili? 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 Damian juga manusia biasa, Kak. Dia juga bisa emosi. Damian juga bukan malaikat, jadi kakak harus maklum. Val, please, maafin aku ya. Aku begitu kan karena aku juga cemburu. Tapi kan itu tanda kalau aku benar-benar cinta sama kamu. Kalau sampai hal itu terulang lagi, aku siap kalau kamu mau ninggalin aku. Ya udah. Aku maafin. Tapi ingat, aku gak mau kejadian itu pulang lagi ya. Makasih ya sayang. Aku janji kok. Aku nggak akan ngulangin hal itu lagi. Ya udah. Sekarang kamu istirahat, Gi. Lili pasti cemas nungguin kamu ya.
Dan? Kenapa? Komandan kok tidur di sini? Kan ada kamar, Dan. Ah, nggak apa-apa. Saya di sini aja juga nggak masalah. Saya khawatir kalau saya tidur di sana, kalian capek, mau istirahat segan karena ada saya. Gak apa-apa, Dan. Tapi kenapa komandan gak pulang aja? Iya, di sini mana bisa tidur nyenyak, Dan? Di rumah ada kasur. Nyenyak lagi kalau tidur di rumah, Dan. Saya masih betah di kantor. Gak usah khawatir ya. Oh, oke deh. Oke, Dan. Kalau gitu kami permisi ya, Dan. Ya, hati-hati. Ya. Kok bisa sih? Katanya lo bilang semuanya aman. Sekarang lo bilang kas arus kita minus. Ya udahlah. Nanti kita ngomongin secara langsung aja ya. Oke. Kenapa sayang? Kok kelihatannya mukanya sedih banget? Aku tuh stres banget. Tiba-tiba sahamku tuh drop. Aku tuh takutnya ngefek ke bisnis aku. Semua hasil kerja keras aku bakalan sia-sia deh kayaknya. Tenang dulu. Coba kita selesaikan dengan kepala dingin ya. Gimana aku bisa tenang coba? Pernikahan kita aja udah di depan mata. Terus sekarang kondisi keuangan aku malah drop jadi kayak gini. Kamu tenang aja. Kan ada aku. Anything you need, I'll be there. Aku pasti bantu kamu. Kan ada uang aku buat bantuin bisnis kamu. Jangan, Val. Aku gak enak sama kamu. Rasanya harga diri aku jatuh kalau aku harus hidup dari kebaikan kamu. Kok kamu ngomongnya gitu sih? Kalau menurut aku, yang namanya pasangan itu bukan take and give, tapi give and give. Lagian kan, semakin kita mengenal seseorang, semakin kita bisa ngasih apapun yang kita punya untuk seseorang yang kita cintai. Makasih ya, sayang. Loh, kok kakak nggak bilang mau jemput Lili? Iya, kebetulan aku sama Damian ada waktu buat jemput. Kak, kayaknya Lili panas deh. Hah? Kok bisa sih? Lili, sayang. Lili mau nggak kalau Om Damian jadi papanya Lili? Kalau Lili mau, Lili dengerin kata Om ya. Sayang? Suster Sekar. Suster pacarnya mana? Yang Satria ya? Oh, bukan Mbak. Kami nggak pacaran kok. Aduh sayang banget Sus. Padahal cocok loh. Lili, tenang ya. Kata dokter barusan penyakit kamu gak parah kok. Dan nanti sore kamu udah bisa pulang. Kalau gitu aku pamit duluan ya. Soalnya aku harus masih ngurusin kerjaan. Om, jangan pergi. Lili maunya sama Om Damian. Om tinggalnya di rumah kita aja ya. Sayang, kamu mau nggak menuhin kemauannya Lili? Kalau kamu mau, aku mau ngelamar kamu sekarang juga. Aku mau. Iya, aku mau. Suster Sekar, saya sama Damian sudah sepakat untuk menikah. Karena Lili udah deket banget sama Damian. Iya Mbak, kalau emang untuk kebahagiaan anak, insya Allah dilancarkan kok. Sekar, saya mau ngomong sama kamu soal Satria. Tante yang ada di berita viral itu kan ya? Yang jodohin Bella sama Satria. Tante mamanya Satria. Oh,
Saya dulu sempat kenal dengan Bella, tapi cuma sebentar karena saya pindah ke luar negeri. Kenalin Tante, saya Valeri. Hai, ternyata kamu temennya Bella juga ya? Senang ya berkenalan dengan kamu. Oh iya Tante, sekalian saya mau undang Tante sama Bella untuk datang ke pernikahan saya. Undangannya tapi menyusul ya, karena undangan online-nya sedang dibuat. Makasih ya, kamu udah ngundang kita. Tenang, nanti juga Satria akan datang sama Bella. Saya pastikan Satria nggak akan pergi sama orang lain. Kalau gitu, saya permisi dulu ya. Saya juga permisi dulu. Tunggu. Saya mau ngomong sama kamu. Dengerin baik-baik ya. Jangan pernah deketin Satria. Dan jangan pernah ngarep untuk datang kondangan sama Satria ya. Saya pastikan Satria datangnya sama Bella. Hai guys, aku lagi ada di weddingnya teman aku nih. Tuh, mewah banget ya venuenya. Nanti akan aku kasih lihat di dalam kayak gimana ya. Tuh lihat nih, ini aku kasih lihat kamera belakangnya. Tuh. Bagus banget sih venuenya. Terima kasih. Terima kasih. Makasih. Sama. Hai, selamat ya. Makasih ya. Selamat ya. Happy wedding ya. Makasih. Happy wedding. Sekarnya mana? Dari tadi aku nggak lihat. Aku turut prihatin ya soal berita yang viral tentang kamu. Aku nggak peduli lah kabar-kabar itu. Yang paling penting, calon tunangan aku tetap Satria. Nggak akan pernah berubah. Ya kan? Gila undangan aja gua kagak diajak. Bang, jangan bikin tamu ketakutan ya di sini. Lu pikir gua tukang bikin rusuh? Apa sih? Gua kan cuma mau icip-icip makanan. Ada Tanjidor nggak di sini? Rombongan Tanjidor, rombongan Lenong. Kan asik tuh. Ya, gua ditinggal gitu aja. Selamat ya. Selamat. Lili. Kita kesana dulu ya. Lempar bunganya dong. Kalian siap ya? Siap-siap ya semua. 1, 2, 3. Kita nggak akan nikah selanjutnya. Sekarang. Lihat dong. Yeay. Sekarang. Mau kemana sih? Udah sini. Tepuk tangan dong semuanya. Seneng dong kamu? Oh. Sayang, aku tuh happy banget nikah sama kamu. Semoga ini jadi pernikahan terakhir aku ya.
dan kita bisa menua bersama. Kenapa sayang? Rem kita kenapa belum ya? Sayang gimana? Kenapa tahu sayang? Wit, tangan aku kenapa, Wit? Tangan kakak remuk semua. Kakak yang sabar ya. Mbak Valerie, ternyata Mbak udah sadar. Mbak yang tenang dulu ya. Gak bisa, Sus. Sus, tangan saya gak hancur kan, Sus. Saya masih mau main piano, Sus. Tolong. Kak, udah kak. Mungkin ini saatnya kakak untuk istirahat. Yang sabar ya kak. Suster, apa bisa kakak saya dirawat di rumah aja? Saya mau Suster Sekar yang rawat kakak saya. Saya sih mau aja Mbak. Tapi saya harus lapor dulu ke dokter yang nanganin Mbak Valerie. Aneh. Aku ngerasa ada sesuatu yang janggal. Potongannya terlalu kasar. Jovi, Tara. Siap, Dan. Saya curiga sama kabel remnya. Coba kalian cek. Di bagian kabel rem ada sidik jari apa? Siap, Dan. Oh iya, Tan. Kayaknya tadi aku sempat lihat berita gitu. Si Valerie kecelakaan ya? Beritanya viral. Iya, kasihan ya. Padahal mereka itu pengantin baru. Tante denger lagi, jari-jarinya Valerie remuk loh. Iya, Tan. Padahal aku tuh baru aja mau posting foto pas kemarin weddingnya dia. Kalau fotonya bagus tuh. Bentar deh, Tan. Kok ini ada yang aneh sih? Nih. Ini. Bentar, ini ada yang mencurigakan. Tunggu. Aku takutnya ini ada kaitannya dengan kecelakaannya Valerie. Aku harus kasih tahu Satria, Tante. Siapa tahu ini bisa membantu Satria buat memecahkan kasusnya. Nah, bagus. Ayo, sekarang telepon Satria. Oke. Ya, Tan. Sus, aku titip kakak ya. Tolong dijaga dengan baik. Aku mau ngurusin butiknya Kak Valerie dulu. Butik Val and Lee. Wah, jadi butik itu punyanya Mbak Valerie? Mbak, itu kan isinya barang-barang branded semuanya. Hebat banget. Ya udah, aku pergi dulu ya. Ya, hati-hati ya Mbak. Ya, bye Kak. Ini kan foto Damian, suaminya Mbak Valerie.
Kok bisa ada di diary punya Widya? Mbak Widya? Saudari Widya, Anda kami minta untuk ikut ke kantor polisi. Saya Ibda Satria Mahendra. Kami reserse kriminal membawa surat panggilan untuk Anda. Loh, atas dasar apa saya dibawa ke kantor polisi? Semuanya akan dijelaskan lebih lanjut di kantor. Silakan ikut. Jovi, Tara. Mari. Sekar, Mas Satria? kenapa kamu ada di sini? Saya ditugasin sama rumah sakit, Mas. Untuk ngurusin Mbak Valerie di rumah. Mas Satria, ini tadi diary-nya Mbak Widya jatuh dari tasnya. Siapa tahu bisa bantu Mas Satria ya untuk penyidikan. Silakan dilihat. Saudari Widya, bisa jelaskan apa yang Anda lakukan saat itu? Saya cuma melihat sesuatu benda dekat mobil. Dan pas saya mau ambil, ternyata itu sebuah tang kecil. Sebentar Pak, sepertinya tang kecil itu masih ada di tas saya. Lalu Anda mencoba memotong kabel rem mobil tersebut dengan tang ini. Buat apa saya merusak mobil kakak saya? Ini gak masuk akal. Banyak kemungkinan. Mungkin karena Anda cemburu sama kakak Anda. Saya nggak cemburu. Lagian saya yang nyomblangin Kak Valerie dengan Damian. Lalu bagaimana dengan yang satu ini? Pasti Anda sangat mengenal benda ini. Sebuah buku diary. Jovi, tolong dibacakan tulisan di bagian yang saya tandakan. Sebentar. Sejak pertama aku kuliah, aku udah jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Damian. Dia sosok yang penuh pesona, perhatian, dewasa. Kalau aku nggak bisa milikin dia, apa aku bisa comblangin aja dia ke Valerie, kakakku? Bisa Anda jelaskan maksud dari tulisan tersebut? Saya akui, saya sempat kagum sama Damian. Tapi, Damian tidak memiliki perasaan apapun sama saya. Saya ikhlas kok melihat Kak Valerie dan Damian menikah. Makanya saya comblangin. Oke. Lapor komandan. Ya. Saya tidak menemukan sidik jari siapapun di kabel rem yang terpotong milik Valerie, termasuk sidik jari Widya. Menarik. Baik, Saudari Widya, Anda dinyatakan tidak bersalah. Dan Anda boleh meninggalkan kantor polisi. Terima kasih sudah kooperatif. Satu hal lagi, harusnya barang pribadi saya tidak diumbar seperti ini. Pak polisi bisa kan menghargai privasi orang lain? Permisi. Tan, aku kayak mau bantuin nyumbang ke Valerie deh. Soalnya dia temen aku juga. Kasian ya. Iya. Kamu baik ya. Kamu kan memang anak yang suka membantu orang yang membutuhkan.
Mas, lihat deh. Valerie pianis lagi sakit nih. Dia open donasi, kasihan banget. Kita bantu yuk. Yuk, mana rekeningnya? Coba. Yes! Akhirnya masuk juga duit ratusan juta. Papa Damian kok tinggalin Lili, Ma? Kan Papa Damian harus kerja, Nak. Tapi kok Lili lihat tadi Papa Damian jalan sama Tante Widya. Apa mereka menjalin hubungan diam-diam di belakang Mbak Valerie? Tapi aku ngerasa Damian tulus mencintai Mbak Valerie. Lili yang sabar ya, Nak. Sebentar lagi Papa pulang kok. Permisi. Saya kesini untuk jemput Sekar. Wah, Mas Satria, so sweet banget jemput Suster Sekar. Tapi kalau kalian pacaran cocok sih. Kalau sama Bella nggak cocok, Mas. Mas Satria, Mas tunggu dulu ya di sini. Saya mau nganterin Mbak Valerie dulu ke kamar. Kamu abis dari mana? Kamu shopping pakai uang aku. Kan kamu tahu aku butuh untuk pengobatan. Ya enggak lah, aku shopping pakai duitku sendiri. Lagian kan duit kamu juga udah habis buat pengobatan. Nih, kamu cek aja sendiri. Nih, lihat rekening aku. Aku ikut senang kalau usaha kamu itu lancar dan bisa ngasilin uang sebanyak itu. Kalau uang pengobatan aku habis, aku pinjam ya. Ya enggak lah. Enak aja kamu ngomong ya. Aku nikah sama kamu itu bukan buat ngabisin duit aku. Ini semua hasil dari kerja keras aku, ngerti? Apa? Apaan sih? Lili, mulai sekarang kamu balik tidur di kamarmu sendiri. Kamu itu udah besar, jangan terus manja kayak gitu deh. Papa jahat, Papa udah gak sayang sama aku. Kamu kok jadi kayak gitu sih sama Lili? Pal, Lili itu udah besar. Kalau kamu terus manja-manjain dia kayak gitu, nanti dia akan ngelunjak. Dan sorry, kalau soal pengobatan kamu, aku nggak bisa bantu. Lagian kamu boros banget sih, pakai jasa perawat pribadi segala lagi. Tapi aku butuh Suster Sekar. Aku mau pecat suster itu. Lagian dia nggak guna-guna amat di sini. Dia pacaran mulu sama cowoknya yang polisi itu. Kamu masih cemburu sama Satria? Kalau Satria sering kesini, nanti bakal ketahuan kalau aku open donasi buat pengobatan Valerie. Tapi uangnya aku yang pakai. Mah, Suster Sekar belum datang ya? Iya, nggak apa-apa kan kalau Lili yang suapin Mama dulu? Nggak apa-apa kok, Mah. Lili senang bisa suapin Mama. Tapi Lili takut sama Papa. Tolong nak, ambilin. Halo, dengan siapa ini? Saya Valerie, istrinya Damian. Mbak Valerie ya? Gimana kondisinya sekarang? Mbak Valerie jadi kan berobat ke Singapurnya? Untuk berobat ke Singapura saya nggak ada biayanya, Pak. Kan bisa pakai uang donasi dari kami, Mbak. Iya, Pak. Iya. Makasih, Pak. Ali, tolong bukain handphonenya. Passwordnya ulang tahun kamu. 10/01/15. Tolong kamu bukain aplikasi yang kedua itu.
Apaan ini? Berani-beraninya kalian buka-buka HP aku ya. Lili, lancang kamu ya. Sana balik kamar. Kamu tega ya, Mas? Kamu bohongin orang-orang, kamu open donasi buat aku. Kamu jual sakit aku ini. Kamu tega ya, Mas? Aku minta stop open donasi dan balikin semuanya ke donatur. Dengar ya, jangan berani bilang ini ke orang-orang. Kalau enggak, aku enggak akan segan-segan buang Lili ke jalan. Ngerti? Ternyata selama ini aku menikah dengan seorang penipu yang sudah menjual berita duka buat dapetin pundi-pundi uang. Tante, kenapa ya Papa Damian sekarang beda? Semalam Lili dibentak. Mungkin Papa Damiannya lagi capek, makanya jadi emosian. Lili nggak boleh cengeng ya. Wah, seru banget nih yang lagi main. Aku bikinin jus apel buat kalian. Makasih ya, nggak usah repot-repot. Gak apa-apa, gak repot kok. Oh iya, gimana Kak Valeri? Oh, tadi aku habis kasih obat, tapi lewat infus. Terus sekarang dia lagi istirahat. Makasih ya, Sekar. Terima kasih. Sama-sama, Lili. Lili, mumpung Mama Valeri lagi bobo, sekarang ke kamar Lili yuk. Kita belajar, tante yang temenin. Ayo. Lili nggak apa-apa kok. Sini Lili. Valeri! Valeri! Valeri, bangun sayang. Kakak! Mama bangun. Ini semua pasti perbuatan lu kan? Lu yang udah ngebunuh istri gua. Lu pasti ngasih obat macam-macam ke istri gue. Pak, saya kasih obat yang biasanya kok. Suntikannya juga yang biasa. Bohong. Gua akan bawa lu ke kantor polisi. Enggak ya Pak, saya nggak bersalah dan saya bukan pembunuh. Siapa lagi coba yang bisa ngelakuin ini? Karena cuma lu yang ada di sampingnya dia. Cukup! Yang sekarang harus diurus itu jenazahnya Kak Valeri. Mbak Widya, Mbak saya yakin saya nggak bersalah Mbak. Kalau perlu, saya langsung yang hubungin Mas Satria untuk usut kasus ini. Satria, aku mau bahas soal pemberitaan di sosial media. Apa kamu setega itu sama aku, Sat? Ya anggap aja nih konsekuensi ataupun resiko yang harus kamu tanggung. Tapi emang kamu benar nggak membantu aku sama sekali, Satria? Halo? Kenapa Sekar? Mas Satria tolongin saya Mas. Sekar, kamu ada masalah apa? Kenapa kamu nangis? Mas, Mbak Valeri meninggal. Mulutnya penuh busa seperti keracunan, Mas. Tapi sekarang Pak Damian nuduh saya sebagai pelakunya, Mas. Mas Satria bisa tolong saya nggak? Tolong datang ke sini, Mas. Untuk usut semua kasus ini. Ya, aku sana sekarang ya. Tapi aku minta tolong jangan pernah ada yang nyentuh jenazahnya siapapun. Iya, siap Mas. Jovi, Tara! Jovi, Tara! Yanan. Yanan. Kita pergi ke rumah Valeri sekarang untuk olah TKP. Memangnya ada apa, Dan? Valeri meninggal.
Dan sekarang Damian, suaminya Valerie, dia malah nuduh Suster Sekar penyebab meninggal Valerie. Kita berangkat sekarang. Siap. Sebentar. Giliran masalah Sekar aja, Satria langsung gercep. Padahal situasi aku tuh lebih darurat tau gak? Tapi Satria gak mau peduli. Tolong bawa jenazah untuk dilakukan otopsi ke rumah sakit. Jangan, Pak. Saya nggak mau kalau istri saya harus diotopsi. Saya nggak mau kalau jenazah istri saya harus dibedah. Tetapi dengan proses otopsi bisa membantu kita untuk mengetahui penyebab kematian korban dengan sangat akurat. Saya harap Anda bisa mengerti dan jangan menghalangi tugas kepolisian. Udahlah, Pak. Gak usah pakai gitu-gitu lagi. Saya udah tahu kok siapa yang udah istri saya. Saya minta Bapak untuk nangkap pembunuh istri saya. Maaf, Mas. Kami tidak bisa menetapkan orang sebagai tersangka ataupun menangkap seseorang hanya karena dari omongan dan juga asumsi yang kurang jelas. Kami butuh bukti. Kalau Mas punya bukti, silakan. Kami terima. Lapor Dan. Ya. Kami menemukan barang bukti sebuah suntikan bekas. Dan masih tersusun rapi di box bekas suntikan. Saudara Damian dan Saudari Widya. Apa benar kalian berdua punya hubungan yang spesial? Dan apa mungkin kalian sengaja menyingkirkan Valerie supaya hubungan kalian aman? Omongan Anda arahnya kemana ya? Saya nggak paham. Saya nggak ada hubungan apa-apa sama Widya. Anda mungkin bisa bilang Anda nggak punya hubungan apa-apa sama Widya. Tapi saya punya informasi bahwa adik ipar Anda ini pernah jatuh cinta sama Anda. Jujur, saya juga baru tahu kalau hal itu. Saya juga nggak nyangka kalau ternyata Widya punya perasaan sama saya. Kamu juga kenapa nggak bilang dari dulu, Wid? Kenapa kamu malah comblangin aku sama kakak kamu? Yang namanya cinta nggak harus saling memiliki. Dan aku nggak mau jadi perempuan yang bikin kamu durhaka sama mama kamu. Sekalipun aku sangat-sangat cinta sama kamu. Aku mencintai Laras. Tapi sampai sekarang Laras belum juga ditemukan. Apa ini artinya cinta aku ke Laras juga nggak harus memiliki? Ya. Saudara Sekar, saya perlu tahu apa yang Anda lakukan sebelum dan sesudah meninggalnya saudari Valerie. Saya sudah melakukan tugas saya sebagai perawat sesuai SOP dari dokter Mas Satria. Dan saya udah ngasih obat dengan benar. Dan waktu Mbak Valerie meninggal, posisi saya itu ada di kolam renang bersama Mbak Widya dan Lily. Jadi saya sangat yakin bukan saya pelakunya, Mas. Oke. Sebelum memberikan obat-obatan, apakah Anda mengecek tanggal kadaluarsa obatnya? Saya selalu cek. Dan saya udah ngasih obat dengan benar, Mas Satria. Oke. Lapor, Dan. Ya. Hasil pemeriksaan suntikan terdapat sisa insulin. Dan itu tidak boleh diberikan kepada saudari Valerie. Itu mengindikasikan ada kelalaian.
dan Suster Sekar bisa ditetapkan sebagai tersangka. Nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Mas Satria, saya nggak mungkin ngasih insulin ke dalam obat itu. Saya yakin ada orang yang sengaja mau ngancurin nama baik saya dan ngancurin karir saya. Tenang, tenang. Ini baru temuan. Kita masih harus perlu membuktikan kebenarannya. Mas Satria, tolong saya, Mas. Saya nggak mungkin melakukan hal seperti itu. Tolong saya, Mas. Saya nggak mau ditahan. Ya. Kalau itu permohonannya, saya akan usahakan Anda untuk tidak ditahan. Hanya saja tetap menjadi tahanan rumah. Dan itu pun Anda harus mengajukan surat permohonan serta melakukan wajib lapor. Dan satu hal lagi, Anda harus kooperatif. Kapanpun pihak kepolisian memanggil, harus datang ke kantor. Baik, Mas Satria. Tidak boleh keluar kota, tidak boleh pergi jauh-jauh, sebagaimana diatur oleh pasal 31 KUHP. Dan saya akan menjadi penjamin Anda. Kasian amat lu, bisa jadi yang dituduh. Gimana ceritanya? Kok bisa jadi lu ngebunuh orang, bunuh semut aja lu takut, apalagi orang. Ya itu dia, Bang. Saya kan gak ngelakuin apa-apa. Bang, Bang Jali bisa nggak bantuin saya selidikin soal kasus ini? Bang, saya udah difitnah. Saya juga yakin kok arwahnya Valerie pasti nggak tenang karena tahu saya nggak salah. Tenang, tenang. Kita pikirin aja dulu. Mulai sekarang, Sekar udah nggak akan pernah bisa lagi ganggu aku sebisa Satria. Maksudnya gimana? Maksudnya Sekar udah nggak akan ganggu hubungan kamu sama Satria lagi gitu? Lebih tepatnya, nggak akan pernah bisa ganggu lagi. Kenapa nggak bisa? Emang Sekar kenapa? Karena aku dapat kabar kalau Sekar itu udah jadi tersangka di dalam kasus kematiannya Valerie. Valerie itu pasien yang dia rawat. Mas Satria, stop. Berhenti, Mas. Kenapa? Aku kayak kenal suara piano itu. Suaranya mirip lagu yang dimainin Mbak Valerie waktu di kafe sebelum dia meninggal. Sekar, kenapa? Kok minta berhenti? Mas Satria dengar suara piano nggak? Piano? Gak ada suara piano. Aku bisa ngerasain arwah Mbak Valerie di sekitar sini. Sayangnya aku nggak bisa lihat. Kalau gitu Tante berharap Sekar terbukti telah membunuh pasiennya. Dengan gitu kan dia dapat hukuman seberat-beratnya tuh. Ya enggak? Aku juga berharap kayak gitu, Tante. Semoga ya. Ya. Tante telepon Satria dulu ya. Sebentar ya. Halo, Ma. Sat, kamu jangan deket-deket Sekar. Karena dia tersangka kasus. Apa sih, Ma?
Mas Satria nggak usah anterin saya pulang ya. Saya bisa jalan kaki kok dari sini. Tapi udah malam, Sekar, bahaya, aku anterin aja. Gak apa-apa mas, saya nggak enak sama mama kamu. Saya nggak mau ngerusak hubungan kalian. Kamu turutin aja maunya mama kamu. Lagian kan saya emang tersangka. Udah mas Satria nggak usah khawatir. Saya aman kok. Sekar, jujur aku nggak akan tenang kalau ngebiarin kamu pulang sendirian. Di satu sisi aku mau anterin kamu pulang, tapi di satu sisi aku juga nggak bisa maksa. Kalau emang kamu mau pulang sendiri ya oke, tapi hati-hati dan kabarin ya. Iya mas Satria. Dan satu hal lagi Sekar, aku janji sama kamu, aku akan pulihkan nama baik kamu. Aku nggak akan tinggal diam. Makasih mas. Sama-sama. Aku permisi ya. Hati-hati mas. Lili kangen, Ma. Lili sabar ya. Mama udah tenang di surga. Mama udah gak kesakitan lagi. Lili doain Mama ya, biar Mama tenang di surga. Siapa yang bawa kursi roda ke sini? Lili, mau istirahat kan? Yuk, mau naik kursi roda Mama nggak? Ciao. Kematian Valeri malah bikin gue nggak bisa ngasilin duit lagi. Gimana ya caranya biar gue bisa bikin open donasi lagi? Sama aja. Percuma gue udah pura-pura baik selama ini. Nggak ada sepeser pun harta warisan itu buat gue. Semua atas nama Lili. Gimana ya caranya ya? Siapa yang main piano malam-malam ya? Pasti kerjaannya Lili ini. Lili! Lili! Nggak ada orang. Perasaan tadi pianonya bunyi deh. Kayaknya gue harus nyakitin Lili. Biar gue bisa bikin open donasi lagi. Bang. Mbak. Apaan sih lu nyari-nyari gua? Pasti mau minta tolong ya? Bang. Tadi saya ketemu sama arwah Mbak Valeri. Mbak Valeri. Apa kamu mau kasih tahu sesuatu? Ikuti saya. Dia suruh saya ikutin dia. Tapi ketika sampai di sini, dia menghilang. Tolong bantu saya, Bang. Cari tahu soal kematian Mbak Valeri. Saya yakin dia datang untuk kasih petunjuk. Siap. Emang tuh lakinya
Bisaan dia ngefitnah lu jadi pembunuh. Padahal lu sendiri lagi berjuang untuk cari keadilan. Cari apa kematian lu? Mbak, apa yang mau kamu sampaikan? Lili. Apa jangan-jangan apa Mbak Valerie ngasih petunjuk kalau akan terjadi sesuatu dengan Lili? Bisa jadi tuh. Lu mesti jagain si Lili. Jangan sampai dia jadi korban selanjutnya. Aku minta kamu pergi dari rumah ini. Loh, Wit, aku ini kan suaminya Valerie. Ya aku berhak dong tinggal di sini. Lagian kan aku juga punya Lili sebagai tanggung jawab aku. Lili biar jadi urusan aku sebagai wali kandungnya. Lagian Kak Valerie udah gak ada. Kamu bukan siapa-siapa lagi. Widya, apakah kamu mau menikah dengan aku? Aku yakin, Valerie juga pasti berharap untuk turun ranjang gantiin posisinya dia. Apa kamu tega melihat Lili kehilangan sosok ayahnya lagi? Aku itu sayang banget sama Lili, Wid. Dia itu sudah seperti anak kandung aku sendiri. Hak asuh Lili nggak jatuh ke tangan gue. Sekarang cuma Widya kartu khas buat gue nguasain hartanya Valerie. Aku gak mau nikah sama kamu. Kamu itu penipu. Dosa terbesar aku adalah ngizinin kamu nikah sama Kak Valerie. Kamu gak usah banyak alasan lagi karena Lili udah cerita semuanya. Lili itu cuma anak kecil yang gak tahu apa-apa. Mana mungkin sih aku nipu kalian? Aku tuh sayang banget sama Lili, Wid. Kamu open donasi kan? Wid, kamu harus dengerin aku dulu. Kamu tahu kan, ambisi kakakmu tuh sangat besar. Setelah kecelakaan itu, dia udah gak bisa kerja. Dia udah gak bisa main piano lagi. Dan dia udah gak bisa cukupin kehidupannya Lili lagi. Valerie sendiri yang nyuruh aku untuk open donasi. Tapi dengan syarat, gak ada seorang pun yang boleh tahu. Apalagi dengan situasi ekonominya dia. Tunggu sebentar ya. Kamu bisa baca ini sendiri. Ini bukan tulisan Kak Valerie. Iya, aku tahu. Itu memang bukan tulisannya dia. Tapi Valerie sendiri yang nyuruh aku untuk tulis surat wasiat itu di saat-saat terakhir hidupnya dia, Wid. Saya terima nikah dan kawinnya Widya Permata binti Herlambang dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi sah? Alhamdulillahirrabbilalamin. Barakallah wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Buat apa Widya ngundang mereka semua ke sini? Pernikahan ini terlalu cepat. Mereka menikah di saat kematian Valerie yang belum lama. Apa memang ada motif cinta segitiga di antara mereka? Apa ini pertanda kalau Kak Valerie nggak setuju dengan pernikahan ini?
Aku mau tidur di kamar Lili. Wait, tunggu Wit. Kita ini kan udah sah menikah. Kamu jangan rusak malam pertama kita dong. Aku udah lakuin permintaan Kak Valeri, bukan berarti aku mau disentuh sama kamu. Jangan berani-beraninya bantah permintaan aku. Lepas, Sini! Sini! Lepas! Aku justru makin yakin kalau kamu yang merekayasa surat wasiat itu. Siapa sih yang main piano malam-malam? Valeri! Valeri! Tolong hentikan denuman piano itu, Val! Kenapa cuma kamu yang dengar suara piano itu? Apa kamu merasa bersalah? Enggak. Ini semua bukan salah aku. Ini semua ulahnya Sekar. Aku nggak percaya sama kamu. Aku harus lapor polisi. Tunggu! Sini kamu. Sini. Ikut aku. Cepat. Enggak. Ikut aku. Kamu mau ngapain? Lepasin aku. Diam. Diam. Udah ikutin aja. Diam kamu, diam. Pindah. Sini. Cepat. Ikut. Duduk kamu di situ. Duduk. Diam kamu di situ. Tante, apa-apain Tante? Kalian berdua. Diam kalian di situ. Sekarang aku akan palsukan surat kuasa itu. Dan aku akan ngerebut semua harta Valeri. Ternyata Lili dan Widya lebih banyak menghasilkan uang daripada Valeri dulu. Dengan ini, gue akan semakin kaya. Diam kan semua di situ ya. Hei, bukannya. Halo? Halo, Sus. Sus, tolong kami, Sus. Damian nyiksa kami. Dia pukulin kamu. Widya, bukannya kamu udah nikah sama Damian? Tapi kenapa dia nyiksa kamu? Damian gak sebaik yang kita pikir, Sus. Dia nyiksa kami, dia pukul kami. Dia foto dan diunggah biar dapat donasi. Kalau Sus nggak percaya, Sus bisa cek di aplikasi kita bantukamu.com. Ya udah, sekarang kamu tenang dulu ya. Saya segera ke sana. Makasih ya, Sus. Tolong kami ya, Sus. Bang, saya harus bicara dengan Arfa Mbak Valeri. Saya yakin Damian yang membunuh Mbak Valeri. Terus? Maunya lu apa? Bantu saya panggil Mbak Valeri, Bang. Gue yakin Valeri mah kagak bakal jauh-jauh. Gue panggil deh. Lu dengerin nih.
Valerie, buruan lu kemari. Hadir. Mbak Valerie? Mbak? Lili. Ini benar Mbak Valerie. Apa Widya dan Lili dalam bahaya? Mbak, apa Damianlah yang sudah membunuh Mbak Valerie? Udah jelas nih. Dia yang membunuh Valerie ini. Iya Bang, tapi kita tetap perlu bukti. Cari. Gimana? Kalian udah minta bagian forensik untuk periksa ulang bukti-buktinya? Udah, Dan. Kita udah dapat laporan kematian Valerie dari tim forensik. Menurut laporan, semua bekas suntikan itu obatnya sama, Komandan. Hanya satu yang mengandung insulin. Tapi nggak ada bekas botol insulinnya, Komandan. Dan bagian forensik juga udah menemukan bukti sidik jari pada suntikan, dan itu menunjukkan sidik jari Damian, Komandan. Loh, ya udah. Berarti jelas dong. Kita udah punya bukti yang kuat untuk menangkap Damian. Satria. Sekar, kenapa? Mas, saya yakin Damian pelakunya. Kayaknya selama ini Damian itu nyiksa Mbak Valerie untuk dapetin uang donasi. Dan sekarang dia lagi lakuin hal yang sama ke Widya dan Lili. Oke, tunggu. Kamu kenapa yakin banget? Kamu tahu dari mana? Widya yang cerita sama saya, Mas. Kasihan mereka. Saya benar-benar yakin, Mas. Mbak Valerie meninggal karena Damian. Oke, iya, tenang ya. Serahin semuanya sama kami. Kami pasti ngelakuin yang terbaik. Lili, ayo kita kabur. Mau kemana kalian? Kalian usah coba kabur ya? Lepasin kita, Damian. Biarkan Lili pergi. Berani-beraninya lo pakai HP gue dan ngadu ke Sekar. Gue akan ngasih lo pelajaran biar lo cepat nyusul kakak lo yang gak guna itu. Maksud lo apa? Lo sampai sekarang masih gak paham juga. Dari awal gue udah rekayasa semua ini. Pak, kalau menurut aku udah saatnya kakak membuka hati untuk pria lain. Tunggu, boneka. Lili! 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 Ah! Lili! Lili! Lili bangun! Lili bangun, Lili! Lili! Bangun! Alhamdulillah. Gue deketin kakak lu yang lugu itu dan pura-pura menolong Lili saat tenggelam. Biar gue kelihatan jadi pria yang baik-baik. Gue udah sengaja sabotase rem mobil pengantin itu. Tadinya gue berharap kalau Valerie langsung mati. Jadi gue bisa kuasain hartanya dia. Dan ternyata dia cuma cacat. Tapi bagus sih buat gue. Karena gue bisa manfaatin drama itu dan meraup untung sebanyak-banyaknya dari open donasi.
Gue yang udah kalau itu. Dengan cara ini, aku pasti bisa dapetin hartanya Valeri dan juga Widya. Gila lu ya, Dan. Dan sekarang, giliran kalian semua yang kan gue habisin. Sini! Enggak! Lepas, Damian! Lili kabur, Lili! Hei, Lili! Minggir! Lili, jangan kabur! Lepas! Lepasin! Lepasin! Jangan, Damian! Jangan! Sini! Cepat! Cepat! Tolong! Tolong! Kenapa? Om, tolongin Tante Widya. Dia disakitin sama Om Damian. Iya. Sini! Ayo ikut! Sini! Damian, cukup! Hei! Jangan mendekat! Stop, Pak. Kami sudah tahu semua kejahatan yang Anda lakukan. Aku gak akan segan-segan buat nekat. Tolong kooperatif, serahkan diri Anda. Kalau gue jatuh, gue gak akan jatuh sendirian. Biar kita mati sama-sama di sini. Stop! Pak Damian, stop! Ya! Pak, dengarkan saya. Berani kalian mendekat. Stop, oke? Saudara Damian, Anda kami tangkap dengan pasal 340 KUHP dan juga 353 KUHP tentang berencana dan juga penganiayaan berencana. Serta pasal 28 ayat 1 Junto, pasal 45A ayat 1 UU ITE tentang penipuan dalam transaksi elektronik dan juga penyebaran berita bohong. Jovi, bawa ke kantor. Lepasin! Maju. Ini netizen tuh bener-bener ya, Tan. Nggak ada habis-habisnya ngehujat aku. Emang apa sih salah aku? Iya, Bel. Tante juga sedih banget nih. Bete, Satria juga belum mau pulang. Kayaknya rumah ini tuh bagi dia udah nggak penting lagi deh. Sabar ya, Tan. Ternyata nasib kita 11-12. Hampir sama. Kamu juga sabar ya. Sekar? Tante ngapain sih dia ikut ke sini? Tahu. Padahal Tante juga nggak ngarepin dia datang. Apa-apaan sih ngomong kayak gitu, Mah? Harusnya Mama terima kasih sama Sekar. Aku pulang karena diingetin sama Sekar. Jujur ya, Mah. Kalau bukan Sekar yang nyuruh aku pulang, kamu gak akan mau pulang. Kalau Mama tahu ceritanya seperti ini, mendingan Mama tuh sakit aja. Daripada kamu pulang karena Sekar.